Ini penting, kenapa? Bagaimana menyelaraskan produk dengan pasar dan juga pertumbuhan. Ya, 3P tadi. Jadi ini penting begitu. Kenapa? Karena seringkali orang merasa produknya bagus, barangnya bagus, tahu-taunya pasarnya nggak membutuhkan. Akhirnya jadilah sia-sia. Oke, lanjut. Tadi saya mau kasih video itu cewek-cewek dari Rusia sama Eropa main paddle. Biar cowok-cowoknya nggak ngantuk. Yang berikutnya nanti dipasang ya. Kita kemarin undang modelnya, wow, yang main paddle. Supaya semangat yang main paddlenya. Cewek-cewek foto modelnya dari Eropa. Begitu. Wah, pemain golfnya juga semangat ke tempat paddle akhirnya. Nggak tempat golf lagi, udah mau pindah ke tempat paddle karena cewek-cewek paddlenya, pemain paddlenya pada cakep-cakep. Gitu. Nanti kalau yang menang, yang terbaik, saya janji untuk mengundang hadir ke Bogor. Kita cover biaya akomodasinya, biaya travelnya yang terbaik nanti dari batch ini. Ya, kalau dia tidak mau investasi tapinya atau bagaimana, tapi akan dapat jatah biar bisa main paddle di tempat yang tadi, biar bisa nginep di hotelnya kita, biar lihat bahwa sesuatu yang dimulai dengan kecil pun kalau semuanya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan baik, akhirnya bisa menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang berdampak. Oke? Nah, kenapa sih PMF penting? Ada yang tahu nggak selain dari ini dulu? Ada yang tahu nggak kenapa? Biar tepat sasaran, biar uangnya nggak kemana-mana. Nyari uang kan kadang-kadang kalau di awal kan, nah, kalau sekarang kan untuk beberapa orang bukan kita nyari uang, uangnya nyari kita. Ada lain, kalian juga mau begitu kan? Maunya jangan kita nyari uang terus. Uangnya, aduh kemana sih mbak ini, mbak Amel, aduh saya nanti ini mau masuk ke dompetnya, gitu dong. Langkah berikutnya, ya agar supaya tepat sasaran. Startup tidak jadi Indonesia ya, di seluruh dunia itu kebanyakan itu gagal. Karena kebanyakan itu idealis. Dan startup kan muda-muda kan, wah I can do this man, tamatan sekolah paling gaya kan, mungkin Stanford lah, Ivy League, Cornell, Harvard. Dia pikir dia adalah yang paling hebat di antara semua ciptaan manusia. Taunya bunyi musik di belakang apa? Anda terhubung oleh perusahaan yang agar segera ditutup. Dan hari ini, sampai hari ini startup juga mengalami banyak tekanan. Jadi ya mesti tahu kenapa dulu. Semangat boleh berapi-api, tapi harus tadi yang saya sampaikan hari pertama itu dipakai sebagai pengontrol. Bener nggak nih? Dan akhirnya juga menjadi pengontrol, melihat kenapa saya salah, di mana salahnya. Itu ketemu nanti tuh kalau dipakai semua checklist yang kemarin saya sampaikan, yang sudah disampaikan juga dengan tadi Mas Riko dan lain-lain. Ini Rikonya ada dua, ini Riko Jogja ini. Wah, ini bosnya yang tempat ini nih. Wah, Mas Riko. Oke, terus juga kenapa penting? Karena kalau tanpa PMF kemarin yang mau scaling up, nanti kita buang-buang sumber dana karena analisanya nggak pas. Begitu. Akhirnya nggak on point. Nah, jadi PMF ini, product market fit itu penting. Dan biasanya dengan analisa yang pas itu, analisa yang baik itu, akhirnya terjadi pertumbuhan. Contohnya, kenapa Lorena buat sport hub di Bogor sebelum lapangan golfnya Donald Trump yang lagi keren itu, dekat situ tuh, kita tetanggaan sama lapangan golf grupnya Rancamaya, grupnya Sinarmas. Ya, di situ kami satu kompleks semua. Kenapa kita buat itu? Karena kita analisa lagi produknya. Buat produk market fit, kenapa? Karena belum ada paddle yang mumpuni di kota Bogor. Belum ada. Nomor 2, driving range-nya untuk golfnya di kota Bogor tuh belum ada. Adanya di Sentul sama Cibubur, sama di Puncak. Jauh kan? Nah, kalau ini kan yang tinggal di kota Bogor, dari kota Bogor tuh banyak orang Korea. Banyak orang yang hobi main golf. Orang Jakarta pun kalau main golf suka ke Bogor, termasuk saya.
Jadi kurang lebih kita juga sudah melakukan analisa market, beranilah kita buat Lorena Sport Hub. Ya kan, karena sebelum jalan itu udah jalannya ada golf semua kan di situ kan ya. Begitu. Tapi kita harus tetap tadi melakukan semua hal-hal yang dilakukan sebagai perusahaan yang memarketkan dengan baik. Begitu. Namanya juga kita buat gampang. Dan kita buat tulisannya gede. Jadi kalau naik tol mau ke Jakarta, dari Jakarta ke mana-mana, biar katanya dia lagi ngantuk, pasti dia lihat tulisan Lorena Sport Hub sudah gede bagong. Marketing, promosi, nanti boleh di Google lihat, besar sekali logonya, warnanya hijau dan oranye, itu pasti orang lihat. Begitu kan ya Lorena Sport Hub. Oke, next. Ya, sekarang inilah kita bilang kita punya produk bagus, tapi kalau pasarnya nggak terima, nggak jadi produk bagus kan? Nah, sekarang pasarnya bagus, wah orang sedang butuh nasi goreng atau butuh yang lain-lain, tapi produk kita yang nggak bagus, nggak jadi sukses juga kan? Jadi mesti sama-sama bagus, sama-sama bisa diterima. Oke, next. Nah, kalau kita berbicara soal PNF, ya kita mesti tahu tuh siapa sih target customer kita, siapa sih yang mau kita jual nih produk atau service kita, siapa grupnya. Jangan main tembak kemana-mana. Kalau saya di awal bisnis gak akan buang-buang turun sembarangan, karena resourcesnya tidak sebanyak kalau saya udah sukses besar, bener gak? Jadi saya selalu target oriented. Ya, kedua, apa sih kebutuhannya pelanggan? Mungkin dia nggak ngomong, tapi saya analisa. Kita perlu analisa. Terusnya, apa sih yang kita tawarkan beda sama orang lain? Value kita bedanya apa? Apa bagusnya snack kita? Apa hebatnya service saya yang ditawarkan? Harus punya kelebihan. Lihat. Dan saya selalu minta tim itu belajar, kita belajar. Orang lain punya apa, kompetitor kita siapa, walaupun nggak sama sekali yang mirip-mirip sama kita siapa, harga dia berapa, apa yang ditawarkan, kayak apa jualannya, cara jualannya kayak apa, untuk kita memiliki value proposition di mana kelebihan kita dengan apa yang kita tawarkan, nah itu mesti dikerjakan. Terus kita juga mesti menawarkan juga apa-apa saja yang menjadi pelengkap dari jasa yang saya tawarkan. Kemarin kan mau jadi perusahaan yang menawarkan apa? Tour guide yang berbeda. Nah, bedanya apa? Kelebihannya apa? Fitur apa lagi yang ditawarkan? Itu mesti ada. Kalau orang lain semua sama kita, ntar tinggal perangnya di harga. Kalau perang di harga capek perang di harga. Cina itu perang di harga bisa kuat. Kenapa? Karena duitnya banyak banget. Dan kita kalau menyebutkan di Indonesia mahal, benar nggak? Makanya jumlah perusahaan di Indonesia itu belum terlalu besar seperti yang diharapkan. Negara itu sebenarnya perlu minimum 4% dari populasinya adalah pengusaha. Di kita masih kurang dari 3%. Lumayan, kira-kira 10 tahun yang lalu masih kurang dari 2%. Udah ada pertumbuhan, tapi masih kurang. Nah, terus Cina kan penduduknya 1,3 miliar, ya kan? Terus pengusaha dia itu jumlahnya lebih dari 6%. Ngeri gak? Kita kan penduduknya 3 juta, pengusahanya kurang dari 3%. Terus Cina kan penduduknya 1,4 miliar, pengusahanya lebih dari 6%. Lawannya susah gak? Dia kan banyak, kita kan sedikit kan? Begitu, jadi ngeri gitu loh. Nah, bukannya kita harus takut, itu yang membuat kita tadi dalam bisnis kan harus selalu waspada. Ya, harus selalu cerdas. Begitu. Oke, jangan lupa kita yang kita tawarkan itu harus memikirkan apa yang dirasakan oleh pelanggan kita. Karena menurut saya, salah satu kayak hotel kami nih, sampai hari ini udah masuk tahun keempat, masih occupancy rate-nya di atas 95% karena customer experience-nya tinggi. Orang kalau ke sana seneng aja. Kalau pergi dia bilang, aduh ntar aku kalau ke Bogor, aku balik lagi ke hotel ini. Makanannya enak, pelanggannya baik,
kamarnya bersih, wangi, kolam renangnya besar dan bersih, breakfastnya banyak pilihan, customer experience-nya ada. Gitu. Terus satu lagi ingat, bisnis model. Bisnis model apa ayo? Masih ingat gak? Kemarin ayo, apa itu bisnis model? Aduh, baru kemarin diomongkan panjang lebar dan dalam. Apa bisnis model? Apa Mas? Ini catatannya banyak tuh. Ayo. Ya, baru kemarin. Bisnis modelnya kayak saya bilang kan, kalau mau menjadi pengusaha, komponen-komponen apa yang bisa kita miliki, ya kan? Yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami. Apa saya bilang salah satunya adalah bisnis model. Bisnis model itu apa? Gimana suatu bisnis itu dapat membuat? Iya, tepat. Gimana kita ini dalam menjalankan bisnis itu supaya kita dapat duit? Model bisnisnya kayak gimana? Apakah mau jual online semua? Apakah jualnya nanti mau kombinasi? Apakah kita white label? Itu bisnis model. Ada catatan yang lengkapnya, detailnya boleh dilihat kembali. Bisnis model itu penting. Karena jangan sampai punya produk, nggak tahu gimana supaya produk itu menghasilkan duit buat kita. Ingat, ini namanya usaha, bukan yayasan. Ya, beda. Harus dapat profit supaya bisa bertahan hidup dan berkembang. Ya, tidak ada yang hanya nunggu-nunggu aja. Kalau ada yang baca di LinkedIn, saya buat tulisan kemarin. Tulisan saya apa? Gerakan tangan di atas. Fotonya Bro Rigo ngomongnya juga sama ya. Gerakan tangan di atas. Membantu UKM tanpa harus mencuri. Karena saya udah capek mau orang yang nyuri-nyuri duit orang itu sebel saya. Karena kita kerjanya benar gitu. Bukannya sirik ya. Saya nggak sirik sama orang kaya, jamnya harganya 2 miliar, tapi karena melakukan hal yang tidak baik. Itu urusan dia lah itu. Tapi saya nggak senang aja, menurut saya itu nggak benar. Ya, jadi kita ini, generasi muda ini, boleh kita lihat orang lain mungkin kurang positif, ada yang menjadi pemimpin tapi tidak berlaku seperti pemimpin, nggak usah ditiru. Ya, nggak usah. Dia mau bilang apa katanya enak, urusan dia. Kita lakukan aja yang bagaimana seharusnya dengan benar. Punya iman gitu, bahwa kita bisa. Saya kemarin ngomong sama orang, aku nggak mau kalau minta aturan bisnis ini, saya mesti kasih gini, terus teman saya bilang, nggak bisa, gini. Enggak, saya nggak mau. Bisa juga. Bukannya berarti dia ngomong yang diomongin benar, bukan. Dalam hati saya, sampai hari ini gue belum lihat jadi malaikat, saya bilang. Belum saya lihat sayapnya kayak malaikat Jibril gitu kan. Belum saya lihat juga kalau jadi Tuhan, omongan dia nggak perlu diterima semuanya. Begitu. Yang kita tahu yang bagus-bagus kita lakukan. Saya berharap besar sama generasi yang berikutnya. Kalau yang sudah sepuh itu mau dirubah udah susah. Udah kayaknya dagingnya udah alot, otaknya juga udah alot. Ya kan, tangannya udah biasa begini, bukannya begini. Gitu kan? Ya, jadi saya berharap dengan yang muda ini. Ya, dengan yang muda-muda bahwa kita bisa melakukan perubahan. Oke, next. Nah, next. Nah, ini contoh ya. Jadi kan tadi gampang tuh, kayak tadi lihat aja. Ya, kita tadi harus tahu produk kita apa, pesaing kita apa, ya. Analisa apa yang bisa kita tawarkan. Jenis layanan kita apa bedanya dengan orang lain, ya. Bisnis itu kadang-kadang nggak usah terlalu jelimet-jelimet, ntar pingsan. Tapi harus tahu detailnya. Jangan overthinking kalau menurut saya. Ya kan, yang orang ini sekarang overthinking, jangan terlalu banyak kepikirnya yang nggak jelas, akhirnya nggak ngelakuin apa-apa. Kemarin saya ngomong sama profesor, terus saya nggak mau sebut namanya, yang mereka bilang sama saya gini, iya beda ya, kita nih rapat diskusi mau buat apa yang seperti Mbak Eka. Ya ada kepikiran seperti idenya Mbak Eka, tapi ya beda lah ya katanya. Mbak Eka kan entrepreneur katanya, tahu mau kemana, dan saya kan saya kan ngajar dari usia muda ya, jadi kan berbiasa lah ngajar. Nah, tapi Mbak Eka langsung jalan katanya. Kalau kita yang ada meeting terus, mie-nya aja habis katanya.
Tapi programnya nggak jalan-jalan. Saya bilang itulah Pak, makanya kita berkolaborasi, ya kan? Semuanya ada kekuatannya, sama-sama baik. Ada yang mungkin buat ngajar, ada yang bisa ngajar sama buat program-program yang mendorong anak-anak tetap naik kelas, begitu ya. Jadi semuanya ada bagiannya. Oke, waktu kita mau bangun hotel di Bogor, namanya Swiss Bed Bogor, bintang 4. Pasti saya akan share kenapa dibangun di Bogor dan kenapa bintang 4. Ada yang tahu nggak kenapa kita bangun hotel bintang 4? Kira-kira. Kenapa nggak bintang 5? Kenapa nggak bintang 3? Bintang 4 itu satu kamar harganya, kalau kita ngitung hotel tuh berapa biayanya, gak kasar-kasarnya, berapa harga satu kamar? Bintang 4 tuh rata-ratanya per kamar tuh antara 450 juta sampai 500 sampai 600 juta lah per kamar. Jadi kalau mau bangun hotel 150 kamar, kasar-kasarnya untuk kamarnya aja ya, belum sama ballroom dan lain-lain itu ya kurang lebih segitu harganya. Nah kalau bintang 3 lebih murah, main di 300 jutaan. Bintang 2 lebih murah lagi, main di 200 jutaan per kamarnya, hitungannya untuk ngebangun. Begitu. Jadi kami main bintang 4. Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa kami bangun yang bintang 4? Ini produk market fit nih. Karena yang paling banyak bisa diikuti MICE untuk meeting dan lain-lain oleh kementerian, kantor-kantor pemerintah dan juga korporasi adalah harus hotel bintang product market fit. Jangan salah bangun, kalau modalnya antar 100 miliar pingsan. Kalau 100 ribu masih kita bisa ganti. Kalau 100 miliar kumahir gajinya kan susah. Banyak maunya. Iya kan? Nah, itu. Jadi mereka ada standarnya. Dan saya nggak mau bintang 3. Bintang 3 itu yang bisa rapat pemerintahan itu adalah kabupaten. Ya, kabupaten budgetnya saya lihat rodo-rodo mini. Jadi karena kita ada kapasitas, kapabilitas dan lokasi dan juga lahannya di Bogor bagus, udaranya bagus, iklimnya bagus, kita bangun. Terus karena Bogor udaranya bagus, kita buat konsepnya ala-ala Bali, serba terbuka, bagus, lahannya tinggi, begitu, adem. Nah itu yang kita buat. Itu pakai analisa, bukan pakai untuk kancing. Oh, bintang 3 ini disebut 3 kancing. Oh enggak, ini bintang 5. Enggak, semuanya pakai ada analisa produk apa yang kita tawarkan, service apa yang kita tawarkan. Next. Dan kita tadi, kita tahu tuh siapa pelanggan kita. Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat, kita biasanya orang-orang kantor sama korporasi sama pemerintahan. Kemarin saya cerita ya, karena udah dengar gosipnya mau pindah ke IKN, udah kita bergegas, kita shifting market kita masuk ke korporasi. Karena takut nanti semua pemerintahan pindah lah, hotel kita siapa yang ninggalin? Kacau kan? Kamarnya 136 kamar banyak loh mas, 11 lantai. Coba 11 lantai gak ada pelanggannya kan serem. Bisa jadi film horor nanti. Iya kan? Malam-malam gelap pula nggak usah bayar listrik kan? Ampun ya kan? Oke, ya, target kita buat oke. Kalau weekend keluarga, karena kita buat kolam renang gede, pasti anak-anak suka. Terus di tempat lokasi kita itu, sekelilingnya itu tempat wisata kuliner. Jadi sekarang tempat paling bagus di Kota Bogor, yang makanannya paling premium dan bisa jalan kaki di tempat lokasi kami. Jadi kita pikir targetnya adalah keluarga juga bisa di weekend. Profesional muda yang punya uang, karena kan kita tawarkan macam-macam tuh, ada event-event, ada juga paket-paket kayak paket Valentine, tahun baruan, mau lebaran, buka puasa. Kalau buka puasa ampun deh, saya aja nggak bisa ngebuk tempat saya sendiri, full, isinya mama-mama semua, bajunya keren-keren. Dan kadang-kadang mereka gaya, mau acara buka puasa, mejanya mau kayak di Timur Tengah, orangnya 20 jadi meja yang sama. Meja biasa di sebelah sini ala Timur Tengah, ada untanya di pinggir, wow, gaya, tapi bayar ekstra loh. Tadi katanya si Mas Teddy, bisnis kita di leverage.
Selain kasih kamar, kasih makanan, kasih bisa meeting, kita juga bisa melakukan apa yang mereka perlukan. Perlu background yang bagus? Siap. Dekorasi yang spesial? Siap. Perlu transportasi? Siap. Mau main golf juga diaturkan? Siap. Mau juga musik yang lain-lain? Siap. Banyak hal kita leverage. Sehingga itu kan mendapatkan cing, cing gitu kan. Orang senang dong sama kita. Sampai orang lain kamar kita penuh, sedangkan dia punya tamu banyak, pestanya mau tempat kita kan, kita bantuin cari hotel lainnya supaya mereka jadi pakai ballroomnya kita untuk menikah. Begitu. Ya, next. Nah, juga kita tadi mesti diperhatiin ya, product design choicesnya seperti apa. Bagaimana Anda mendesain penawaran. Mbak, ada logo perusahaannya nggak, boleh saya lihat? Coba saya lihat. Aku mau lihat kalian udah desain logo. Karena itu penting waktu kita tawarkan, kalau logonya ribet, gambarnya serem kayak Ponorogo ya. Ya itu sih bagus, tapi jangan di logo perusahaan, udah ada serem. Oh, ini ketahuan makanan lah ya. Itu juga sih. Nanti kita ngomong lagi ya. Karena gini, logo dan cara menuliskan perusahaan itu sangat penting ya, karena itu menjadi cara tercepat untuk menyampaikan produk kalian kepada orang lain dan membuat suatu persepsi baru dari pelanggan itu. Kenapa sih UGM Partner tulisannya buatnya gampang? Dari jauh 5 km juga tulisannya kelihatan, bener nggak? Terusnya gampang ngomongnya, bener UGM Partner kan gampang kan? Kan entrepreneurs, maksudnya ngomongnya Gajah Mada entrepreneurs panjang banget. Akhirnya lahirlah dengan logo kan naik ke atas kan? Karena kan kita tujuannya mau naik ke atas, ada yang mau turun ke bawah. Biarpun pernah turun, akhirnya habis itu kan naik lagi kan? Nah, jadi kita logonya juga naik ke atas, itu penting. Terus namanya big. Gampang kan ngomongnya kan? Big, dan siapa yang nggak mau big saya bilang? Pengen kan rumahnya big, ya kan? Saldo di banknya big, ya kan? Jangan sampai little gitu kan saldonya kan? Sampai nyari yang susah saking kecilnya misalnya. Hal-hal seperti itu ya mesti dikerjakan. Oke, produk desainnya gimana? Nih, kita cek apakah cocok, harganya bagaimana, gorengannya bagaimana. Seperti itu dibuat di jot down. Adi, next. Ya, produk market fit itu terusnya buat testing, adjustment. Wah, kayaknya yang di sini nggak cocok nih. Pesaing saya lebih kreatif nih desain makanannya. Artinya saya juga bisa lebih kreatif nih. Pikirkan ide-ide apa lagi yang mesti dibuat, yang dia belum buat. Harus kreatif. Yang kalau tulis belum tidur, mesin muka bilang, saya kreatif. Jadi otaknya kreatif, berpikir terus begitu. Karena kalau saya percaya ya, kalau memang kita benar-benar mau melakukan sesuatu, itu harus benar-benar ditanamkan di otak kita. Oke, ya kita analisa juga apa kata orang, detail tak kecil dan juga membangun kepercayaan lewat kualitas. Saya kan kerjasama dengan Traveloka. Ada yang tahu Traveloka kan? Nah, saya selalu cek tuh rating kita berapa. Tapi selama 4 tahun, hampir ini mau masuk ke 4, rating kita antara 4,9 sampai 5. Dan itu tertinggi. Jadi harus punya indikator. Gimana kita tahu reaksi dari tamu kita, reaksi dari pelanggan kita. Harus punya indikatornya, apa indikatornya? Yang bisa dipercaya ya. Kalau indikatornya teman kita yang hari ini baik karena kita baru pinjemin duit ke dia, besok dia nggak baik karena kita minta uang pinjaman kita dari dia nggak happy, nah itu jadi pakai. Pilih indikator yang memang trustworthy. Yang besok-besok kalian bisa jual itu, kayak saya bisa ngomong ke orang-orang waktu orang mau nginep dari luar negeri ke hotel saya sama, oh ya you can check di mana-mana tempat kita, rating mereka kita bagus. Mereka bisa cek di booking.com, di Traveloka dan lain-lain. Ya, oke. Dan membangun kepercayaan lewat kualitas. Itu tadi makanannya enak, orangnya kalau ditanyakan pelayanannya langsung on point dijawab, itu penting. Terus katanya semua orang saya senyum. Saya sering banget punya tamu,
saya kasih nama, tapi panggilannya beda. Jadi waktu ketemu sama orang-orang di hotel saya, orang hotel saya nggak tahu itu teman saya gitu. Saya cek habis itu tanya sama teman saya, tadi waktu datang di lobi senyum ke orang-orang, senyumnya bagus nggak katanya. Terus kamu ke kamar mandi, ada yang di kamar mandi nggak? Ada. Kami nggak kamar mandinya. Ada yang tegur nggak dari kamar sore? Karena peraturan kita siapapun ketemu kalau makan 1.000 walaupun dia tukang sapu di halaman, ketemu dia lagi mau ke halaman, mungkin ketemu tukang sapu kita kebersihan, Pak sore Pak, gitu. Bukan dia tetap kamu itu nggak boleh. Karena kita penting mementingkan pengalaman customer kita. Begitu ya. Next. Ya. Sudah kita punya analisa market kita bagus, kita lihat, wah, kamu saya banyak. Ini kita punya indikator kan. Terus makanan kita suka enak. Terusnya banyak teman-teman saya minta kembali lagi mau ke hotel kita. Dan mereka juga menyampaikan kepada orang-orang hotel kita enak. Kemarin Pak Tio ketemu orang di root salah satu perusahaan Pelindo. Pelindo punya digital sekarang, gila nggak itu? Punya digital. Nah, perusahaan digitalnya itu ternyata sering nginep di tempat kita gitu kan. Nah, waktu ketemu Tio, apa katanya dia? Oh, saya tahu hotelnya yang ada foto Bu Eka-nya kan katanya. Emang ditaruh foto-foto kita yang masih kecil. Buat lucu-lucuan aja. Namanya Wall of Fame. Kalian juga boleh buat itu. Ternyata semua orang suka foto di situ. Kayak abis makan foto di situ, abis makan foto di situ. Padahal dia naruh foto-foto lama. Ternyata orang suka. Begitu ya. Nah itu, dan dia langsung ngomong kepada Tio apa? Dia makannya enak banget. Itu hotel makannya enak. Dan itu word of mouth. Kan saya belum ketemu orang itu. Yang ketemu kan suka Tio. Dia kan yang bilang bahwa makanan hotel kita bagus. Ya enggak? Next. Ya, ini harus kalian buat ya. Udah mau terakhir nih. Karena pakai jam pinter ada pusing-pusingnya ya. Pesannya banyak ya, kita ikutan baca. Identifikasi segmen marketnya apa, ya. Klarifikasi kebutuhan apa yang belum terpenuhi yang bisa kita pakai kayak nasi goreng. Identifikasi lagi kebutuhan apa yang dari nasi goreng yang belum ada saat ini, yang bisa saya jadi kreatif dan memenuhi kebutuhan itu. Terusnya rancangan value proposition, artinya gini, nilai kita tuh apa yang mau kita tawarkan secara lengkap kepada market. Terus ukur perilaku nyata, lakukan iterasi, artinya ya kalian langsung sering-sering ngobrol lah sama pelanggan kalian juga. Next. Nah, kemarin saya tanya, produk kalian itu apa hebatnya dibandingin orang lain? Apa uniknya? Harus dibuat itu. Apa jawaranya? Iya kan? Kalau kita detail kami nih, ke pelanggan kalau dia masuk kamar udah ada kita kasih kulit. Selamat datang pakai nama mereka. Sudah buat hatinya lucu. Saya tahu namanya. Dan kalau dia sering pulang balik, kita kasih note kepada orang itu. Dan orang kita yang di depan kita kasih tanda bahwa ini adalah pelanggan yang sering kembali. Detail memperhatikan pelanggan kita supaya dia merasa spesial, memenangkan hati dia, memenangkan kepercayaan dia. Hotel banyak kok di Bogor. Saya kan bilang Bogor hotel nggak banyak. Banyak. Bintang 5 sampai bintang 0 aja ada semua. Ya, jadi harus bisa fight karena investasi kita udah besar. Udah di atas 150 miliar tanpa tanah. Jadi kan kita mesti balik dong uang itu kan. Nah, apalagi terus insight budaya apa yang bisa kita manfaatkan. Bogor itu kan banyak makanan khasnya ya. Jadi saya kan banyak orang daerah datang juga ke tempat kita rapat. Itu makanan khas Bogor sering saya tahu ada pojokannya. Jadi orang-orang tuh merasa senang, ini ada colek enak ya gitu. Colek makin enak. Tape itu colek enak. Terus
Terus saya tahu soto Bogor. Saya pasti lapar deh sekarang. Belum ya? Selena, soto Bogor, cookies. Saya buat juga. Begitu. Jadi khas Bogor tuh kita buat. Begitu. Jadi orang senang. Termasuk yang kita buat adalah apa? Saya kan suka makan sambal di sini. Nggak ada ya? Oh. Saya buat satu meja isinya segala macam sambal, sambal mata, sambal ini, ternyata ya fansnya banyak. Ya daripada sampai saya buat ada tambah sambal yang ada bengek. Karyawannya di kitchen, bentar-bentar kita tambah extra. Udah, itu tadi analisa kebutuhan pelanggan. Kita siapkan satu meja, isinya segala bermacam cabai, sambal. Sampai cabai potong aja kita siapkan. Kan ada orang yang suka makan cabai potong pakai kecap asin kan? Nah itu pun kita siapkan. Jadi itu tadi, ini semuanya berdasarkan analisa market. Oke, udah mau selesai, next. Ya, kalau saya prinsipnya apa sih yang kita ada pelajari ya? Mulai dari apa yang saya punya. Ya, terusnya saya selalu manfaatkan kebiasaan lokal. Saya nggak mungkin tiba-tiba di Bogor saya buat suasananya kayak di Eropa, nggak cocok. Begitu, iya. Pelanggannya juga nggak suka. Terus juga ya saya menyeimbangkan antara kualitas dan kemampuan orang-orang yang menjadi target saya. Dia nggak, target saya tidak orang yang bayar hotelnya sehari 6 juta, bukan. Target saya adalah orang yang bayar hotel saya adalah antara 800.000 sampai sekitar 4 juta sehari. Itu 4 juta yang kamar besar ya, yang suite. Nah, jadi saya selaraskan gitu. Terus saya terus tanya feedbacknya dari pelanggan dan diperbaiki sehingga sampai memasuki tahun keempat sama usianya dengan UBM Trainers ya alhamdulillah puji Tuhan masih terus bertahan dan rencananya mau bangun hotel lagi berikutnya begitu karena yang pertama juga berhasil ya. Oke, apalagi lanjut. Nah, jadi product market fit ini adalah titik temu ya antara visi Anda, aset Anda, dan kebutuhan nyata pelanggan. Jangan sampai kita mau melakukan usaha kita atau melihat mereview usaha kita, layanan kita, ya juga mau scaling up usaha kita, tetap harus menggunakan produk market fit. Itu saja dari saya. Semoga apa yang kami bagikan dari hari pertama dan hari kedua ini bisa menambah ilmu, menambah pengalaman, menambah wacana sehingga para peserta UBM Trainers ini ke depannya juga lebih hebat lagi, lebih sukses lagi, lebih bisa going global dan lebih kreatif sehingga nanti saya tunggu kabarnya dari kalian ada yang menjadi leaders dimanapun itu ditempatkan yang dampaknya luar biasa. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Maju terus untuk kalian semua UBM Trainers 2025. Terima kasih Bu atas materi yang luar biasa. Saya silakan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan kepada Bu Eka. Silakan. Wajahnya udah ada tulisan apa? Ada beberapa, tapi nggak semuanya sih. Saya nggak mau kasih tahu siapa lapar. Yang jelas dia lapar kayaknya. Oh, tadi lapar. Tenang, makannya banyak. Ada yang mau ditanyakan? Habis ini saya pulang soalnya. Pulang kampung Jakarta. Selamat siang Prof. Eka. Sebelumnya izin perkenalan lagi. Saya Muhammad Zaki Akaristi dari Fakultas MIPA, Program Studi Elektronika dan Instrumentasi. Kan sekarang ini startup saya itu kan berupa teknologi yang kalau secara kebutuhan PMS-nya tersebut untuk target sangat khusus gitu, karena itu untuk petani hortikultura yang mana sangat mungkin sektornya sangat khusus, tapi jumlah
jumlah apa sih namanya macam dari target saya itu banyak gitu, soalnya multikultural gitu, pertandingan multikultural. Nah, namun berkaca dari kebutuhan pertama dari PSSI yaitu kontes Okasa, saya merasa kalau di Jogja itu malah lahan pertanian masih dikit, karena tanahnya pada dijual untuk dibikinin hotel atau bahkan dibikinin bangunan-bangunan gitu. Di situ saya makin dilema gitu, apakah saya harus pindah ke sektor lain ataukah saya harus melanjutkan tapi di tempat yang berbeda yang lahan pertanian yang masih banyak gitu. Mungkin dilema saya di antara dua tersebut. Tapi menurut mereka. Oke. Terima kasih. Pertanyaan yang baik. Dan itu sebenarnya dilema tidak hanya kepada bisnisnya Mas saja. Bisnis lain juga menghadapi dilema seperti itu. Market segmen mereka makin sempit karena banyak hal-hal yang terjadi, sehingga mereka berpikir bagaimana supaya mereka bertahan, kemudian bisa mampu berkembang. Apakah mereka menambah lokasi, merubah lokasi, atau menambah layanan, atau merubah layanan. Kurang lebih sama ya, sama kita juga begitu. Karena kita nih perusahaan kita kan yang udah lama ya, yang udah senior. Akhirnya kan harus bertransformasi. Yang dulu bagus, belum tentu bagus sekarang. Yang dulu cocok, belum lagi cocok sekarang. Yang dulu enak, belum tentu dianggap enak lagi oleh orang-orang itu sekarang. Nah, kalau menurut saya, buat SWOT, buat analisa market, analisa layanan. Analisa market gini, mau ke tempat mana saya masuk, pindah, dan kalau saya melakukan itu, investasi apa yang harus saya keluarkan, dan support apa yang harus saya keluarkan. Sesudah itu dibuat, dilihat apakah ini memberikan keuntungan yang terbaik. Nah, kalau tadi mau service apa yang mau dibuat yang berbeda dengan yang sudah dilakukan? Mau memasuki industri yang lain, industri yang mana? Dianalisa. Habis itu, kalau saya melakukan itu, berapa investasi saya, apa support yang harus saya keluarkan, dan lihat apakah ini sesuai kemampuan kita, apakah ini sesuai dengan objektif saya, dan apakah ini memberikan profit seperti yang kita harapkan. Biasanya saya akan memainkan hal-hal seperti itu sebenarnya. Coba dulu, kita kan masih ketemu sampai 9 minggu lagi, masih bisa nanya di grup. Banyak kan kita mentornya, enak, bukan hanya satu orang. Karena saya udah ngalamin bisnis seperti itu, bukan 1-2, lebih dari 5 kayaknya. Akhirnya kita bertransformasi. Thank you. Ada lagi? Sudah pada ngantuk semuanya. Silakan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan Mas. Ya, tadi dia senyum-senyum sama saya. Halo, Chris. Monggo Mas. Ini siang. Oh, kita. Dulu saya bukan dari bagian keamanan yang menimpa apa? Suaminya Mbak fotografer. Oh, nggak apa-apa. Jadi izin nimbrung apa? Nimbrung. Hari ini masih nggak bayar, free. Besok bisa. Oke, monggo. Oke, thank you for sebenarnya. Jadi perkenalkan, saya Iqbal, founder dari salah satu startup edutech di bidang akademisi. Jadi kurang dari 1 tahun terakhir kita telah melayani ratusan akademisi di seluruh Indonesia. Semangat kita yaitu adalah membawa bagaimana proses riset itu jadi terakselerate dengan adanya teknologi gitu. Kita percaya awalnya ketika membangun produk ini, artinya produk-produk edukasi gitu, untuk akademisi seluruh Indonesia, itu kita dapati bahwasanya akademisi itu tersibukkan dengan hal-hal yang maaf itu kontraproduktif gitu. Padahal kita tahu bahwasanya mungkin akhir-akhir ini Prof. Stella pernah ngomong soal bahwasanya akademisi itu tugasnya bukan sekedar mengajar. Tugas utamanya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita tengok di lapangan, khususnya di Indonesia, kita mungkin kenal ada istilahnya tridharma perguruan tinggi loh. Yang pertama ada pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dan di lapangan kita tahu betul, semua bisa ngajar, semua bisa mengabdi masyarakat, tapi penelitian itu banyak banget yang kesulitan. Kenapa?
Karena ketika kita publish, untuk melakukan penelitian itu memang endingnya pasti kalau peneliti ya kalau nggak publish ya di Scopus gitu, publish di internasional gitu, publikasi internasional. Mereka tidak lihat kamu itu di Indonesia apakah kamu posisinya, apakah itu guru besar, dekan, dia tidak peduli, dia lihat karya kamu apa gitu. Dan di situ saya sebagai seorang yang memang dari dulu cukup ini akademik entusias gitu. Jadi tahun lalu baru lulus, alhamdulillah di UGM juga S1 S2 jadi geografi bro. Bidang geografi S2 ngambil 5 tesis dan di sana ketika kebetulan pakai tes juga, jadi 5 tahun selesai S1 S2 dan di Oktober saya lulus, November saya launching produk ini, startup ini Accelerate. Dan di situ kita dapati sekarang berarti jalan launchingnya berarti November, sekarang jalan itu 1 tahun ya. Di November ini 1 tahun pertama kita udah ngelayanin lebih dari 10.000 akademisi di Indonesia. Jadi di situ ada dokter yang daftar, profesor gitu, tapi dari berbagai kampus ya, bukan hanya kampus grade A dan seluruh Indonesia. Karena memang kita berangkat dari edukasi gitu. Kita berangkat dari edukasi, kita buka kelas, kita dari kelas ada yang butuh konsultasi N1, kita fasilitasi. Jadi memang kita basicnya memang edutech gitu. Namun setelah kita berjalan dan kita dapati ada AI-nya kalau mungkin kita tahu AI ini di dunia bisnis, di dunia mungkin UMKM dan di dunia marketing itu udah pakai banyak. Tapi di akademisi ini mereka pada tabu loh. Kenapa tabu? Karena mereka menganggap ini kok AI, kita nulis publikasi kok kayak AI. Nah, jadi ada disrupsi teknologi yang sedikit lambat dan potensinya adalah AI di dunia perakademikan, artinya di dunia kita ngomongnya di kampus lah gitu, di dunia riset dan juga di dunia akademik gitu. Namun kita percaya bahwa seperti mana internet awal muncul itu ditolaki gitu, klik pada internet gitu kan, AI ini ujung-ujungnya bakal dipakai juga dan benar sekali. Mungkin kita bisa lihat di internet nanti kalau kita tulis kata kunci pelatihan AI untuk riset itu udah banyak banget pelatihannya dan kita bisa disampaikan adalah salah satu platform yang kalau kita cari di internet itu kita salah satu yang paling atas gitu berhubungan dengan kelas AI untuk riset gitu bro. Dan saat ini kita sedang membangun AI untuk riset. Jadi kita sedang mengembangkan hasil AI dan sekarang sudah punya ratusan riset dan next yang modal semoga kita bisa lebih berdampak dengan AI yang sedang kita kembangkan gitu bersama tim. Yang jadi pertanyaan tadi Prof berkenaan dengan produk market fit, kita tidak ragu soal bagaimana produk kita bermanfaat, diterima dan akhirnya di situ kita akhirnya bangun juga bahwasanya di situ all-in-one gitu. Kita buat semua kelas, kita buat semua pendampingan, tapi kita juga punya akusnya sendiri. Di sini kami menghadapi tentang SDM bro. Jadi ketika awal mula kami teman-teman mahasiswa, karena ini dulu kebetulan saya juga didanai gitu kan dari ketika mahasiswa begitu bro. Dan saat ini kita berpikir untuk scale up, namun kita punya keterbatasan dalam skema-skema seperti apa yang membuat kita naik level gitu. Nah gitu. Mungkin dari Prof ketika dulu awal-awal merintis usaha dengan berbagai jenis usahanya, itu bagaimana best practice kita bisa scale up via investor gitu. Karena kita pengen investor masuk ke kita, namun kita masih ragu nanti uang itu bakal kita beli seperti apa dan itu apakah itu ada skill isu di tim kita atau ya kita masih clueless lah soal itu. Mungkin dari Prof bisa ngasih insight bagaimana bisnis yang mungkin dalam tanda kutip sudah berjalan dan kita ingin scale up, kita ingin ke arah mana gitu, mungkin bisa diberi Oke, terima kasih. Oke, jadi pertanyaan itu bagaimana ya bisa men-scaling up perusahaan yang memang base-nya itu AI base ya, AI base, sehingga scaling up ini bisa didukung oleh investor, begitu kan ya? Ya kan, scaling up bisa didukung investor dong. Mau naik kelas tapi juga kalau bisa ada investornya ya yang mendukung. Karena kalau naik kelas dalam level tertentu memang jumlahnya belum tentu bisa kecil, ya. Karena research itu terkadang juga tidak murah, makanya orang malas melakukan research. Sedangkan itu penting. Oke, kemarin di kelas saya yang pertama dan yang kelas kedua itu memang semua bisnis itu harus scaling up. Semua itu bisnis harus scaling up. Dan yang kedua, mentor kedua Pak Teddy mengatakan ya kalau dia sih scaling up itu ya sekarang pada saat dia melihat bisnisnya sudah mulai berkembang, bisnisnya sudah mulai meningkat jumlah pelanggannya,
industrinya yang mau bekerjasama dengan tambah banyak, dia bilang itu waktunya sekarang. Tapi kemarin saya tambahkan juga, scaling up itu waktunya beda-beda setiap orang. Nah, kalau saran saya gini, ini kan AI, kalau mau naik kelas, harus punya namanya research yang lebih dalam untuk membuat dalam pitch deck yang akan ditawarkan kepada investor. Pitch deck itu ada runtutannya. Ini sayangnya kalian belum nyampe ke sana, karena kita baru kelas pertama sama kedua nih, hari pertama hari kedua ya. Kita kan ada 10 meeting, enggak 9 meeting, 1 tes pitch deck. Nah, jadi mereka masih ada 7 lagi. Nah, di pitch deck itu ada yang harus disiapkan. Pitch deck itu ada yang harus disiapkan, yaitu memang laporan keuangannya, tren laporan keuangannya, terus juga analisa marketnya, kompetitor kalian seperti apa, analisa industri kalian seperti apa, dan juga rencana strategi bisnis kalian seperti apa, bisnis plan-nya seperti apa, itu harus dibuat di dalamnya. Kalau seperti apa harus dibuat. Nah, yang terakhir juga perlu uangnya berapa dan kenapa. Nah, kenapa itu buat research? Harus buat research. Sekarang ini pertanyaan itu research, dan yang kedua adalah visinya kalian tuh seperti apa. Research satu hal, tapi visinya apa? Tadi Pak Teddy bilang, kalau kalian yakin dan percaya dan sudah melakukan apa yang sudah lakukan, dan menurut kalian harus lakukan, seperti katanya Nike, just do it. Itu saya buat big ini pada saat COVID, karena saya lihat banyak UMKM nggak kerja dan nggak punya uang. Dan kebanyakan UMKM itu adalah perempuan, wanita, ya kan? Dan mereka biasanya tanggung jawab dengan anak-anaknya. Kadang-kadang yang laki-laki itu kadang-kadang pada saat sulit banyak juga perempuan-perempuan itu ditinggalkan. Dan mereka tanggung jawab dengan anaknya. Saya juga ibu, saya ngerti rasanya ngurus anak itu tidak mudah. Jadi akhirnya itu lagi saya ngambil bagian ke UGM kan karena ingin ada para mahasiswa UGM bisa going global. Nah, BIG ini bagaimana menolong pelaku UKM. Analisanya harus ada. Analisanya ada dan kalian maunya kemana, seperti apa. Itu dikombinasikan dan dibuat. Pitch deck nggak mungkin lulus langsung 1 kali. Mungkin kalian harus ketemu 50 orang. Mungkin kalian ketemu 2 langsung cocok. Mungkin kalian ketemu 1 langsung cocok. Bisa juga 100 belum cocok. Coba. Dan sekarang ada namanya dengan YouTube, sosial media lain-lain. Bisa di Google, dicari yang kayak kita ini waktu itu pernah cari pitch deck dapat duit nggak? Di mana dapat duitnya? Siapa yang dapat duitnya? Enaknya zaman era kalian ini bisa mendapatkan informasi dengan digital. Kalau saya dulu nanya banyak banget kepada semua orang karena nggak ada digital, ada internet, tapi belum sejago sekarang. Dulu di Amerika saya udah pakai internet ya, udah dapat bahan dari Jerman, bahan buku dari mana-mana, tapi belum secanggih kalian. Nah, itu dikerjakan. Ya harusnya bisa. Masih bisa. Dalam visi kami ke depan semoga bahwasanya semua orang yang nulis AI pakai riset pakai AI itu pakai dunia kita. Oh, nah itu harus digaungkan, itu harus dipromosikan. Tapi tadi dibilang harus ada database-nya, nggak bisa hanya promosi kosong. Ya kan kayak saya bilang, hotel saya ratingnya bagus, boleh lihat di Traveloka, boleh lihat di Agoda, boleh lihat di Booking.com. Nggak bisa bohong kan? Mereka tinggal cek. Bukan menurut saya berbusa-busa, my hotel is very good, everybody's happy with, wherever they're staying in our hotel. I cannot say that, gitu kan. It has to be proven, mesti ada buktinya. Nah, itu harus ada. Bisa. Tadi yang saya runtuhkan itu bisa dibuat. Nah, promosi itu ya harus pintar-pintar dengan sosial media. Sosial media ini enak banget sekarang. Ya, gampang banget gitu, tapi juga harus hati-hati. Ya, apa sih nggak hati-hati? Nyebrang jalan aja kemarin saya bilang berkali-kali kan, mesti hati-hati kan, bisa tabrak motor kalau hati-hati. Ya, oke, membantu nggak mas? Oke, thank you. Ada lagi atau kita tutup aja? Ini udah ngantuk nih mas ini kayaknya, udah putus asa nih. Tour guide, kalau dia udah hutan, atau kena angin apa atau dia nggak nyisir tadi pagi. Satu pertanyaan lagi sebelum Ya. kita kuis dan lanjut makan sendiri.
Pas target saya sebelum jam 12 selesai. Yes. Silakan teman-teman. OTP. Nggak ada? Oke. Nggak ada? Nggak ada ya? Saya mau tanya satu sebelum saya tutup. Apa yang kalian paling ingat dari pelajaran sesi FTP ini yang menurut kalian berguna bagi hidup kalian? Bukan bisnis ya, bagi hidup kalian. Boleh nggak? Ada yang kasih jawaban. Apa yang dari sesi kelas ini yang saya sampaikan berguna buat hidup kalian, bukan bisnis kalian. Karena ingat kemarin saya bilang, entrepreneurship itu dengan segala pelajarannya tujuannya apa nomor satu? Bagaimana kita survive, bertahan. Ya kan, mau sukses kan kalau nggak bertahan kan apa yang diomongin? Angkat tangan, siapa? Atau ngantuk? Apa? Ya. Perkenalkan Prof, nama saya Ella. Kalau dari yang saya petik ya dari penjelasan Prof itu sangat banyak sekali. Tapi yang saya highlight itu adalah dulu tuh saya orangnya cukup idealis ya Prof. Sekarang emang ya semenjak COVID sih memang harus realistis dan fleksibel gitu. Jadi kita udah idealis boleh, tapi yang realistis juga kayak gitu. Kemudian jangan keras gitu karena kita itu kalau fleksibel akan banyak banget masukan yang akan membangun kita gitu sih Prof. Oke. Memang salah satu kata kunci dari product market fit adalah kita harus mau menganalisa apa yang terjadi di lapangan. Apakah yang kita kerjakan ini masih relevan apa tidak? Apakah ini dibutuhkan apa tidak? Customer itu maunya seperti apa? Kita boleh punya idealis, tapi tadi mesti disinkronkan antara objektif, idealis, kebutuhan pasar, budgeting kita, dan target kita seperti apa. Itu ya, supaya kita bisa ya tidak hanya bertahan lah. Itu saja. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih banyak. Selamat siang buat semuanya. Terima kasih.